Kita bisa ambil intisarinya bahwa Idul Fitri itu sebetulnya adalah pengejawantahan dari bulan Ramadan yang dikatakan sebagai bulan latihan ya Ki. Jadi kalau latihan mengendalikan hawa nafsu, makan jangan terlalu banyak, sehari biasanya 3 kali, ini 2 kali, kemudian juga pengendalian hawa nafsu. Mungkin kemudian karena dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan Idul Fitri kembali ke fitrahnya sebagai manusia, yaitu tiada dosa sedikit pun yang menempel pada tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin wa nastaghfiruka ya Allah biqauli astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita dihadirkan oleh tim yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu dzurriyyah dari Pondok Pesantren Futuhiyah. Beliau adalah salah satu cucu dari Kiai Haji Ahmad Muthohar, pengasuh Pondok Pesantren Futuhiyah Meranggen. Beliau adalah Romo Kiai Haji Arwani. Beliau adalah salah satu pengurus dari LDNU PCNU Kota Semarang. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Yi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Yi. Ya baik. Tema kali ini kita akan membahas tentang persiapan berlebaran atau beridul fitri. Ya. Apakah Idul Fitri dengan Lebaran itu sama, dan sebetulnya yang berhak untuk melangsungkan Idul Fitri itu sebetulnya siapa ya? Karena di Indonesia ini sebetulnya ketika kita melihat masyarakat yang beramai-ramai gitu ya, euforia di masyarakat itu ketika menghadapi Idul Fitri 1 Syawal itu banyak sekali yang di sana itu ada yang religi, ada yang juga untuk hanya rekreasi, baju baru, makan ketupat, kemudian mudik. Ini yang ubur rampe seperti ini, hilir mudik, tentang mudik juga ini, Kiai mungkin bisa disampaikan sebetulnya makna Idul Fitri itu apa, Kiai? Ya, terima kasih Pak Kiai. Ini mengenai Idul Fitri itu sebenarnya adalah melihat dari kata Idul Fitri, kembali ke fitrahnya. Ya, ini kandung maksud setelah kita melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh, kita akan mendapatkan fadilah baik secara rohani maupun secara fisik. Itu kita kembali ke syukur manusia yang sebenarnya, itu dari pemahaman. Secara rohani kita ditutup dengan menahan diri dari segala larangan-larangan yang dilarang di dalam Ramadan. Setelah kita dididik, bahkan di dalamnya mungkin kita dipaksa atau terpaksa, mau tidak mau karena seseorang harus berpuasa, sehingga paksaan itu lebur di dalam puasa itu. Itu dilatih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 1 bulan penuh. Akhirnya menurut ukuran manusia biasa, hal itu sudah akan membentuk watak. Itu ya, watak yang dimaksud adalah semangat dari puasa sejak suci Ramadan. Itu mengerjakan amalia-amalia berdasarkan dari rasa ibadah seseorang yang sangat ikhlas,
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang sebenarnya kembali kepada fitrah. Jadi kemudian kalau bentuknya setelah Idul Fitri kok makan buah-buah itu makan banyak mungkin, itu namanya bukan fitri tapi pembalasan ya, balas dendam ya. Berarti intinya kalau kita bisa ambil intisarinya bahwa Idul Fitri itu sebetulnya adalah pengejawantahan dari bulan Ramadan yang dikatakan sebagai bulan latihan ya Ki. Jadi kalau latihan mengendalikan hawa nafsu, makan jangan terlalu banyak, sehari biasanya 3 kali, ini 2 kali, kemudian juga pengendalian hawa nafsu. Mungkin kemudian karena dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan Idul Fitri kembali ke fitrahnya sebagai manusia, yaitu tiada dosa sedikit pun yang menempel pada tubuh manusia, seperti itu ya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan Kiai Arwani tentang persiapan hari kemenangan gitu ya. Orang mengatakan mari kita sambut hari kemenangan, yaitu Idul Fitri, kemudian kita kan saling memaafkan gitu ya. Itu persiapan untuk menghadapi bulan Syawal atau Idul Fitri itu apa memang harus seperti yang ada sekarang ini, misalnya kita munjung, kemudian mudik, kemudian kita persiapan makanan-makanan yang enak, lontong opor, ada emping, ada kacang mete gitu ya. Kemudian juga baju baru, itu sebetulnya memang anjuran dari Rasulullah atau hanya tradisi Kiai? Ya, sebenarnya di masyarakat kita untuk pengwijangan ataupun persiapan hari itu sebenarnya soal pentradisian. Sebenarnya kita itu meluapkan rasa namanya setelah puasa Ramadan yang itu harusnya kita kontrol jangan sampai menjadi semacam balas dendam. Itu seharusnya sejak bulan suci Ramadan itu kita sudah menanamkan diri bahwa kita berdoa berikhna Ramadan al-mustaqbal. Kita semoga meminta Ramadan ini sampaikan ke Ramadan, sehingga makna Ramadan itu akan melewati terus dari bulan sampai menjelang bulan tahun Ramadan. Jadi itu penyiapan dari makna fitrohan itu akan dibawa untuk ke jenjang bulan suci Ramadan dari setiap tahun yang akan datang. Jadi pemaknaannya nanti kita menyiapkan tidak secara fisik, yakni berpuasa atau secara zahir, tapi juga secara batinnya juga mulai dipuasakan. Jadi batinnya itu mulai dipuasakan, naik dari level puasanya orang biasa menjadi puasanya orang khusus. Syukur bagi nanti kalau kita beri kemampuan naik lagi ke puasanya orang khusus. Nah, itu yang apa namanya? Saya kira harus diberi pendidikan dari tahun atau dari tiap ada bulan Ramadan menuju ke bulan Ramadan. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi paparan dari Romo Kiai Arwani yang menjelaskan tentang makna Idul Fitri yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya kalau boleh kita sampaikan di sini bahwa Idul Fitri itu bukan ajang balas dendam. Ya, tadi yang disampaikan bukan berarti kemudian huru-hara, kemudian makan enak, balas dendam gitu ya, karena sebulan penuh kita nggak makan siang, nggak minum siang, kemudian kita balas dendam di Idul Fitri, itu tidak. Tapi justru bagaimana supaya Idul Fitri tahun ini, Ramadan tahun ini menjadi muhasabah kita untuk menjadikan Ramadan tahun yang akan datang itu lebih baik lagi. Kalau boleh kita sampaikan di sini pula, jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita, puasa tahun ini adalah puasa terbaik kita. Dan tadi disampaikan juga oleh Kiai Arwani bahwa sebagai ajang bagaimana supaya persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang. Rasanya tadi apa, mustakbal atau apa tadi? Al-mustakbal ya, untuk Ramadan yang akan datang. Dan itu harapan kita. Setiap bulan Rajab dan Syaban kan kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Tentunya itu akan selalu kita kenang, kita baca terus setiap bulan Rajab dan Sya'ban untuk disampaikan umur kita juga sampai pada Ramadan yang akan datang. Demikian pertemuan kita, bincang-bincang kita dengan Romo Kiai Arwani. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu pada periode yang akan datang di tema yang berbeda. Terima kasih Kiai atas kerawahannya dan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga menjadi tambahan ilmu supaya kita memaknai Idul Fitri itu tidak hanya urusan lahiriah saja, tapi batiniah. Lahiriahnya itu ya pakaian baru, makanan enak gitu ya. Tapi batiniahnya adalah bagaimana supaya menjadikan Idul Fitri itu betul-betul kembali ke hakikatnya manusia, tidak punya salah dan dosa. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.